Kalau semua orang bilang the king is back, make sure the king is back. Bukan mantan raja yang datang. Langsung, ini 3 open spin, 30. Caution kan? Preset. Rally pertama di tahun 2022 merupakan satu event yang menjadi momentum besar untuk hidup saya setelah 12 tahun saya tidak ikut balap. Di hari itu, sebagai seorang senior, keikutsertaan di event rally itu kayak mengingatkan kepada memori saya di masa lalu ketika mengikuti segala macam kejuaraan yang saya ikuti, baik sifatnya nasional, internasional, Asia Pasifik maupun kejuaraan dunia. Setelah 12 tahun tertidur, rally pertama ini yang saya anggap menjadi ritual kebiasaan saya harian, ternyata sudah lama hal itu tidak saya lakukan. Mungkin standarisasi persiapan kami tidak begitu sempurna, dikarenakan ya banyak hal-hal yang sudah lama tidak kami lakukan selama belasan tahun. Kejadian awal yang menyebabkan kami tidak mendapatkan poin adalah bukan karena kesalahan navigator saya, bukan karena kesalahan panitia. Ini pure adalah kesalahan saya sebagai seorang driver karena saya tidak aware adanya batu besar yang berada di sebuah tikungan. Ternyata impact yang besar itu memberikan impact yang sangat tidak baik terhadap kendaraan saya. Karena impact yang sangat keras menyebabkan luka dalam mobil ini dengan perubahan sasis sampai dengan 5 cm. Dengan ngangkatnya sasis depan 5 cm artinya saya tidak bisa memasang radiator, intercooler, intake pipe, dan semua urusan cooling system yang harusnya berada pada lokasinya. Perbedaan 5 mm biasanya menjadi masalah, apalagi 5 cm. Dan diusahakan tim menyelesaikan ini semua dengan waktu kurang lebih 3 jam, tapi hal itu tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu karena it's a terminal damage. Dengan kejadian itu kita mengevaluasi banyak hal. Dari persiapan, kesiapan, strategi, antisipasi, kemudian juga kesiapan perbaikan tim, teamwork, dan segala macam lini. 1 bulan kita punya persiapan, kita turunin mesin, gearbox, merubah sasis, bikin bracket baru, intercooler, radiator, semua drivetrain segala-galanya baru. Jadi di event kedua, event yang sangat besar, saya balik dengan confidence, saya evaluasi apa yang terjadi. Saya tidak over confidence juga dengan persiapan yang saya punya dan kemampuan yang saya punya. Saya melakukan survei dengan sangat serius. Navigator berubah dari red one menjadi ban. Dan saya juga tidak punya lagi toleransi untuk adanya kesalahan kecil yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap kendaraan saya. Banyak sekali restrukturisasi tim yang saya lakukan, termasuk tim member, kemudian juga dari sisi publikasi, dari sisi job desk, pemisahan departemen, dan pokoknya banyak banget. Dan hasilnya semua itu berjalan dengan baik, semua elemen dalam tim bisa bersinergi, dan kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Setelah memenangkan kejurnas putaran kedua yang juga menjadi Asia Pacific Rally Championship, artinya kita mendapatkan poin double. Dan poin double itu membuat kita dari finish ke-24 di putaran pertama menjadi leading point di putaran kedua dengan 30 poin. Ya, di seri 3 saya harus habis-habisan untuk membuat posisi ini bertahan, bahkan harus bisa menjauhi klasmen di posisi kedua. Dan di seri 3 maximum attack dengan semua kemampuan yang saya lakukan, kita bisa berhasil menjadi juara lagi. Nah, yang seru adalah seri 4. Orang langsung banyak berpikir, oh ternyata mobil AP4 itu
lemah kalau dipakai terus-terusan. Padahal banyak yang nggak tahu cerita aslinya. Setelah melihat Classman Point, yang paling penting di seri 4 ini adalah menjaga gap poin antara saya dan Abang Ijek. Karena Abang Ijek berada dalam posisi 2 dan Rian posisi 3. Artinya dengan matematika normal, dengan posisi juara 3 pun saya akan bisa menjadi juara nasional Indonesia jika Abang Ijek berada dalam posisi pertama. Oleh sebab itu, di SS1 di putaran keempat, saya coba maximum attack dan saya lihat gimana mapping strategi dari orang-orang yang lain. Ternyata saya dan Rian hanya beda 0,1 detik dan Abang Ijek terpaut kurang lebih 7 atau 8 detik. Artinya dengan speed seperti itu saya bisa tetap memimpin klasemen. Akan tetapi kalau melihat dari obsesi teman-teman lain yang berada di posisi 2 atau posisi 3, saya jadi tahu peperangan ini akan seru jika peperangan itu terjadi. Jadi saya memilih untuk back off dan saya mempertahankan posisi 3. Unfortunately di SS2 Bang Ijek menghantam bagian dari jembatan, membuat ban mobil depan sebelah kirinya pecah, dan ini membuat urutan dia jadi jauh ke belakang di luar posisi podium. Artinya posisi 1-2 itu sudah diamankan oleh saya maupun Rian. Jadi dari SS2 saya udah memutuskan untuk saya lebih baik back off. Saya punya goal yang lebih besar. Prinsipnya adalah kalau rencana itu tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana, nggak apa-apa. Tapi goalnya jangan berubah. Jadi saya rubah rencana. Rencananya adalah keep steady, biarkan yang ingin berperang, tetapi saya mempertahankan posisi saya yang lebih penting. Karena untuk saya, podium 1, 2, 3 itu nggak ada bedanya. Karena goal saya adalah juara nasional pengumpulan poin terbesar di tahun 2022. Dan itu yang terjadi di akhir tahun ini. Pengalaman di XCR sangat-sangat merupakan pengalaman berarti karena game baru, tim baru, navigator baru, segalanya baru, tapi selalu membuat excitement dalam kehidupan selalu ada. AXCR adalah rally yang sangat berat karena jarak tempuhnya 10 kali dari kejuaraan nasional rally Indonesia. Tapi dengan tim yang kuat, persiapan yang baik, kita di keikutsertaan pertama kali bisa mencatat posisi podium kelima di kejuaraan AXCR tahun 2022. Merupakan suatu hasil yang sangat baik sebagai pendatang baru. Untuk tahun depan, ceritanya adalah jadi sampai ketemu di tahun 2023. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.